ke-140, eksekusi, gowo. Mereka sempat jeda dulu beberapa hari. Karena sudah ada dua mata-mata yang jaraknya dekat sekali. Hanan dan Hamad. Mereka berdua seperti selalu ada kalau Baby sudah berduaan sama Dijah. Kok kayak mencurigai mereka gitu? Walhasil, karena terhimpit dengan situasi dan kondisi, Baby dan Dijah saling berkunjung ke rumah masing-masing dan hasilnya akan dibicarakan dengan Ustadz Rohim via telepon. Ya mau gimana lagi? Mereka terus-terusan diawasi. Mau ketemuan berdua aja angel. Apalagi bertiga. Tambah. Takutnya si dua suami itu ngadu ke Ningning. Weleh. Alamat kacau nanti. Katanya. Pakai jurus misionaris jah. Lah itu bagaimana ceritanya? Tanya Baby polos. Ya main biasa aja Baby tuh mah. Gaya klasik. Saling hadap-hadapan dan. Ya begitu. Ya udah. Kan udah lengkap nih. Terus katanya buatin. Itu bagus buat kesuburan. Kurma muda. Rubtok muda. Vitamin makan makanan bergizi. Nah dapat kurma muda sama buatin kering ini dari mana coba? Ya, tentu kepada yang dipertuan hormat Ustadz Rohim lah. Kan dia urusan pendanaan. Dan pengadaan logistik. Hei, bentar aku telepon. Ucap Dijah dengan tenang. Ia mendial nomor Ustadz Rohim dan langsung to the point. Ustadz Rohimnya sih. Cuma oke. Iya. Oke. Oh, siap. Mungkin ada orang di depannya makanya dibegitu. Jeti minta tolong sediain rooftop, kurma muda. Buat kita semua. Plus Ningning sama buatin kering, misaga dalam waktu dekat. Biar kita bisa mulai secepatnya. Siap. Beres. Dalam 2 hari stok aman semua. Ucapnya dengan rancu. Stok apaan coba? Ya, Udah. Dijah bingung sendiri dan akhirnya mengakhiri panggilan itu. Kayaknya dia di depan orang palingan ya. Jawabnya gak jelas gitu. Balas Dijah. Kayaknya sih gitu. Udah. Yang penting dia nyanggupin. Nanti begitu amunisi lengkap. Kita bikin program. Dalam 2 minggu, kita harus istiqomah melakukan itu semua. Semua vitamin dan semua kerja baktinya. Ucap Dijah dan disanggupi Baby. Pantang mundur sebelum tekdung. Iya, mudah-mudahan aja Ustadz Rohim beneran bisa menaklukkan Ningning ya. Aku khawatir. Ya kan kasihan. Dia itu masih muda loh. Jah, dia juga ganteng. Kan kasihan dia. Sudah menjatuhkan hati di satu orang, tapi disia-siakan. Ya makanya kita bantuin ini juga kan. Terus ya kita panas-panasin aja Ningning biar dia menyadari betapa berartinya Ustadz Rohim untuknya. Kamu ngasih ide lain Jah? Hahaha. Mau kita comblangin lagi kah 2 orang itu? Biar nempel. Bagusnya sih gitu. Ningning ini angel orangnya. Dia ngeliat kita mesra-mesraan sama suami dia gak kepengen. Maksudnya, seharusnya kan ada rasa. Aku juga mau. Gitu. Ini kagak. Keluhnya. Ya udah. Kita panasin dengan cara yang lain aja. Usul Baby dengan mata bersinar dengan kejahilan. Tapi ini demi kebaikan kok. Bukan untuk keburukan atau kehancuran. Justru ini demi rumah tangga orang yang ia pedulikan tetap utuh dan harmonis. Sekitar 2 hari setelahnya, Ustadz Rohim benar-benar berhasil mendapatkan apa yang diinginkan Baby dan Dijah. Keduanya langsung dapat paket. Kiriman masing-masing yang dibeli oleh Ustadz Rohim. Pinter juga dia. Dia beli online. Terus dikirim ke alamat beda-beda. Dalamnya, ya isinya adalah rooftop, buatin kering. Ada kismis juga dan madu. Dia suka berimprovisasi rupanya. Baby dan Dijah yang dapat amunisi gratisan sih seneng-seneng aja. Mereka hanya perlu mengarang. Dari mana gerangan barang ini datang? Mereka memutuskan ini adalah oleh-oleh umroh dari orang yang mereka temui di camp. Kan pas tuh. Ningning dapat juga. Jadi kan pas. 3 orang yang ikut camp itu dapat bingkisan semua. Setelah paket ini sudah diterima, fix misi mengejar 2 garis biru dimulai. Jam 1 siang. Saat Baby dan Dijah sama-sama sedang bermalas-malasan di rumah. Gak ngapa-ngapain. Sampai mereka berdua dapat panggilan. Grup call. Dari Ustadz Rohim.
Ya assalamualaikum. Ada apa ini? Kok grup call? Tanya Baby aneh. Waalaikumsalam. Kasih tahu ke saya. Apa yang harus saya lakukan untuk memberhentikan Ningrum? Yang sudah mau membagikan semua ini ke semua muridnya. Dia mikir beneran ini oleh-oleh umroh dan mau bagi-bagi. Tepok jidat. Baby gak mikir ke sana juga. Iya kalau dia dan Dijah dapat beginian. Pasti dimakan sendiri. Kalau Ningrum ya beda lagi ceritanya. Bilang aja Ustadz. Ini diminta Ningrum sendiri yang ngabisin. Usul Baby. Gak nyambung Beb. Lah kok? Orang ini buat dia. Terserah dia juga mau diapain. Kan? Sahut Dijah gak setuju. Lah terus gimana Jah? Ini kita misinya sudah aktif berlaku loh ya. Mulai nanti malam kita harus hajar. Usaha? Bagaikan ini adalah sebuah misi perebutan sebuah negara atau teritori. Semuanya terasa sangat serius dan menegangkan untuk mereka bertiga. Udah deh. Gini aja Ustadz. Biarin aja Ningrum bagi-bagi. Tapi nanti sore kek, malam kek. Ustadz ajak dia keluar dan beliin semua barang itu lagi. Ke kota kek. Kemana kek? Gitu. Sekalian jangan pulang ke pondok. Bawa ke hotel. Kasih makan malam dengan romantis. Dan jebol gawang. Nah. Setuju. Balas Baby semangat. Ayo Ustadz. Kalau bukan sekarang. Kapan lagi? Ayo bergerak. Cewek juga gak mau cowok yang adem ayem aja gak ada gregetnya. Cowok itu harus pria. Gitu. Jantan. Jangan urutan cewek. Ayo pokoknya semangat. Intinya, program ini harus jalan secepatnya. Harus eksekusi. Aku sama Dijah sudah prepare buat nanti malam. Jadi Ustadz juga harus mulai hari ini. Sebuah kalimat yang sudah dijadikan peraturan resmi. Kalau misi menjadi hamil dan menghamili dimulai hari ini. Si ketua sudah memberikan aba-aba. Dan semua anggota wajib menuruti. Gitu ya? Ya Hair saya coba. Balas Ustadz Rohim semi pasrah. Wah, payah ini. Kacau misi mulia mereka. Yuzets, tunjukkan kejantanan Anda. Kami tunggu itikat baik Anda untuk... untuk apaan ya Jah? Menghamili Ningrum. Balas Dijah ikutan gesek. Bener tuh. Ayo semangatlah Ustadz. Kasihan Ningrum sudah terlalu lama menanti. Dia itu udah lama loh nungguin dari Ustadz. Ustadznya gak gercep dan gak ambil inisiatif sih. Masih capek. Masih sibuk. Kan bisa disempatin. Makanya. Ke hotel aja. Barang semalam. Ganti suasana. Biar hanya ada kalian berdua di kamar itu. Dan bebas. Lalu. Eksekusi. Perintah Baby dengan membara. Ya hei. Aku usahakan. Semangat semuanya ya. Ucapnya lalu mematikan telepon. Hal ini malah jadi tambahan pikiran buat Baby dan Dijah. Bukannya mikirin gimana caranya biar mereka hamil. Malah mikirin orang lain biar gol. Kamu pulang jam berapa hari ini? Nanti malam maksudnya. Tanya Rohim kepada Ningrum yang sedang duduk di lantai dan membagikan semua oleh-oleh itu untuk semua muridnya. Jam berapa ya? Jam 7 kayaknya. Soalnya anak-anak jadwal si makan sama tes tafidz. Kan aku gak ikut. Ya bagus. Nanti malam ikut aku. Ucap Rohim tegas. Lalu dia pergi begitu saja. Kok tumben? Batin Ningrum. Kok tumben suaminya kok kulkas bener? Padahal dia mau tanya. Mau kemana? Mau beli apa? Gitu. Tapi orangnya ngabur duluan. Ningrum mengajar seperti biasa. Semua muridnya ya girang luar biasa begitu diberikan jatah makanan oleh-oleh itu. Sampai jam 7 malam. Ia sudah ditunggu di depan kelas oleh Rohim. Beberapa muridnya juga sudah ngode. Kalau Ustadzah dijemput babang suami. Dan semua menyoraki Ningrum. Beraninya mereka. Kayaknya aku kebanyakan gaul sama Baby dan Dijah. Makanya pada begini. Dulu mana berani anak-anak ngegodain aku. Tapi ya sudahlah. Sudah waktunya pulang juga. Mau ngomel juga ngabisin tenaga doang. Mending biarin aja lah. Batin Ningrum. Akhirnya dia menyudahi kelas.
Dan ia duluan yang keluar dari kelas. Ia cepat menggandeng Rohim dan membawanya menjauh dari kelas sambil berbisik bernada ketus. Ngapain sih pakai di depan kelas? Kan anak-anak Jeti pada gak fokus. Pada ngeledekin aku. Aku datang di situ sudah 2 menit sebelum bel kok. Jeti memang sudah wajarnya gak fokus. Balas Rohim tak merasa bersalah. Memang benar. Dia memastikan sebentar lagi bel bubaran baru dia berdiri di balik pintu kelas. Ish! Keluhnya. Tapi tangan mereka masih saling gandengan. Dan ini jadi bahan tontonan semua santri di jalan. Sampai Ningningrum sadar. Dan melepasnya. Kita ganti baju dulu. Baru keluar. Ada perlu. Ucap Rohim kini kembali menggandeng istrinya menuju rumah Pak Kiai. Walau ia sudah beli rumah tak jauh dari sini. Tapi Ningrum gak mau pindah dari rumah buyanya. Ia masih merasa kurang pas waktunya. Jadilah mereka masih tinggal di rumah sang pengasuh pondok. Perlu apaan sih? Aku lo seharian ngajar. Pengen plek. Tidur gitu. Keluh Ningrum sudah layu. Rohim hanya membatin. Mana tega aku kalau dia sudah begini. Tapi kalau aku biarkan, ya setiap hari akan begini terus. Kapan punya anaknya? Harus bulatkan tekad. Ucapnya pada diri sendiri. Mereka berganti baju. Lalu izin dengan Buya untuk keluar. Mau kemana? Tanya Buya pada Rohim. Main Buya. Gak usah ditunggu. Insya Allah nginep Buya. Bisik Rohim sambil nyengnya. Buya hanya mengelus pundak Rohim dan terkekeh pelan. Ya hei. Sukses dan lancar semua. Amin. Amin. Balas Rohim. Enaknya punya mertua alimnya begini. Apapun didoain. Mereka naik mobil milik Ustadz Rohim. Dan melaju ke kota. Ia sudah browsing di mana letak toko oleh-oleh umroh yang jual semua oleh-oleh itu di sini. Ia juga sudah browsing di mana hotel terbaik dan ada kamar suites untuk bulan madunya. Sudah di-booking pula untuk 2 hari. Ya, 2 hari. Ia sudah minta izin ke Hanan. Agar Ningningrum gak masuk besok dan besok lusa. Urusan siapa yang ngajar? Ya biar si adik ipar aja yang ngatur. Saat tiba di toko yang dicari, Ningrum dibuat bingung. Loh, kok? Ucapnya tapi ikutan turun juga. Rohim tak menjawab apapun. Dia berjalan memutar dan menggandeng tangan istrinya yang setelah turun ngehang. Bingung dia. Ini ngapain? Rohim hanya diam. Ia terus berjalan sambil dengan tangan yang saling terkait. Mas. Saya mau buatin keringnya. 1 dus. Kismis. 1 dus, lalu rubtop 1 dus. Kalau ada mejul sedus juga boleh. Sama, Kacang-kacangannya mau. 1 kilo aja. Terus, madu 1 botol aja. Ucap Rohim lancar. Ningrum menepuk tangan sang suami. Buat apaan? Kok banyak bener? Kamu jualan beginian sekarang? Tanyanya polos. Ningrum juga dibuat kaget saat Rohim main gesek aja totalannya yang sampai jutaan. Buat apaan coba ini semua? Buat apa? Dia bingung. Satu-satunya alasan yang masuk akal untuknya saat ini adalah ini buat dijual lagi. Karena buat apaan coba? Kecuali dia baru pulang umroh dan mau bagi-bagi. Apa? Karena oleh-oleh yang tadi ia bagikan terlalu sedikit ya? Ningrum masih bertanya dengan dirinya sendiri. Lalu ia dibuat kaget lagi saat semua barang belanjaan itu diminta dimasukkan ke dalam bagasi milik Rohim. Suaminya masih menggandengnya dan masuk ke sebuah rumah makan Padang. Yang ini wajar. Karena mereka memang belum makan malam. Bu, dibungkus. Nasi 2. Pakai rendang sama, rendangnya 2. Masing-masing 2. Kasih sambal hijau yang banyak. Bungus. Sama minumnya. Rohim sempat menoleh. Tapi dia lagi-lagi yang memutuskan. Teh manis aja. Bungkus. 2. Kok dibungkus sih? Makan di sini aja sih. Terus kenapa aku dipesenin rendang? Aku lebih suka ayam. Protes Ningrum. Sush. Jangan kebanyakan protes. Balas Rohim kini beneran mendalami gayanya yang kulkas. Dan benar-benar membuat Ningrum heran. Kesambet apaan ini orang? Apa ngajar terlalu bikin dia stres dan putus asa?
Sampai dia begini. Apa semua ini mau diberikan kepada anak-anaknya? Biar gak pada nakal lagi. Semua sudah siap. Dan Rohim meletakkan nasi bungkus plus minumannya di belakang. Dia bahkan membeli kerupuk kulit dong. Ditaruh juga di belakang. Mau dimakan di mana coba? Mobil kembali melaju. Dan berhenti di sebuah hotel bertingkat 5 di kota itu. Cukup mewah. Tapi gak heboh juga. Rohim menyerahkan kunci ke salah satu petugas. Dan ia mengambil satu dus kecil. Yang sepertinya berisi beberapa jenis barang yang ia beli tadi. Karena kardus itu isinya dia masukkan sendiri tadi. Berisi kismis, kurma mejul, kurma rubtok, dan buah tin kering. Ada juga madu yang ia masukkan ke sana. Rohim juga membawa bungkusan makan malam mereka. Nasi padang, dibungkus sama teh manis yang dibungkus plastik. Dibawa masuk ke dalam hotel. Keren banget gak sih? Malam ini kita nginep di sini. Malam ini juga. Kamu harus nurut sama aku. Ucapnya tegas. Ia melaju begitu saja. Tangan Ningrum ia gandeng erat. Dan bungkusan dipegang dengan tangan lainnya. Ia berdiri di depan resepsionis dan menyebutkan namanya. Juga memberitahu Tednya. Si resepsionis langsung memberikan kunci. Dan ini membuat Ningrum heran. Ini ada apaan sih? Perasaan pulang semalam apapun pasti akan dibukain pintu sama Buya. Ada apa sih? Mas? Tanya Ningrum menekankan kata mas. Karena biasanya kalau dipanggil begini. Rohim suka dan langsung respon. Ia tak menjawab. Sampai mereka tiba di kamar hotel mereka. Di sana. Sebenarnya sudah ada beberapa paper bag yang isinya entah apa. Rohim meletakkan semua barangnya, lalu berbalik menghadap ke arah Ningrum. Hari ini. Malam ini. Adalah malam pertama kita yang lama tertunda. Jeng-jeng. Ningrum aja sampai melejit matanya. Mendelik kaget. What sih?